Yang terhormat kepada Bapak Irfan Adriadi, MPDI, serta teman-teman yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita buka acara diskusi pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 dengan saya, Saniat Rohmah sebagai moderator. Bersama rekan-rekan saya yaitu Siti Sayyidatul Fitriyah sebagai pemateri kedua, Saudara Roni Muhammad Iqbal sebagai pemateri ketiga, dan Saudari Siti Khofifah sebagai pemateri keempat. Adapun pemateri pertama yaitu dengan saya sendiri. Teman-teman, masih ingat apa itu HAM? Ya, HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia. Sering sekali materi HAM itu dibahas di jenjang SMA, dari kita kelas 10 hingga kita kelas 12. Kapan sih mulai adanya HAM itu? Bagaimana hukum HAM di Indonesia? Dan bagaimana HAM dalam Islam itu sendiri? Bagaimana pengertian HAM? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa sejak ia dilahirkan. Karena hak asasi manusia sudah dimiliki seseorang sejak ia lahir di muka bumi, maka hak tersebut wajib dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh negara, pemerintah, hukum, dan sesama manusia. Berikut adalah pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut Peter R., HAM adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan dimiliki oleh setiap orang untuk perkembangan dirinya. Menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir. HAM bersifat universal karena dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, kelamin, budaya, agama, dan lainnya. Bagian B. Sejarah hak asasi manusia. Awal mula dari munculnya konsep hak asasi manusia adalah pada tahun 1215 ketika kekuasaan Inggris oleh Raja John saat itu dinilai semena-mena dalam memberikan hukuman kepada rakyatnya maupun dalam penarikan pajak. Raja dalam hal ini sebagai tangan panjang Tuhan dikala itu diberikan kewenangan absolut untuk memerintah dan apapun yang diucap merupakan titah. Hingga para baron yang tergerak batinnya untuk menentang sang raja yang memaksa raja untuk menandatangani sebuah perjanjian yang menjadi awal mula dari perlindungan manusia atas martabatnya, yaitu Magna Charta. Sampai pada tahun 1948 muncullah Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu PBB, untuk melindungi ketertiban dunia berdasarkan atas kemanusiaan. Magna Charta, no one is above the law. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada pasal 1 menyebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Sistem nilai yang menjelma dalam konsep HAM tidaklah semata-mata sebagai produk barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama. Maka dari itu, adalah suatu kesalahan jika menganggap hanya karena awal mula dari tumbuhnya kesadaran mengenai martabat manusia melalui Magna Charta di Inggris, secara langsung menganggap bahwa HAM merupakan produksi barat. Padahal sesungguhnya agama pula mengandung unsur humanistik yang mengantisipasi konsepsi modern tentang HAM dan menyoroti kontribusi positif agama terhadap evolusi hak asasi manusia. Di dalam HAM, tidak hanya berpusat pada unsur positif dari satu agama saja, namun beragama dan memilah hanya pada unsur-unsur kebaikan yang paling adil dari martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, dengan tidak melihat asal-usul, mengakar, dan tidak dapat diambil dengan cara maupun kondisi apapun. Dalam keterkaitannya dengan hukum, HAM merupakan soft law yang berdasarkan Black's Law Dictionary diartikan sebagai panduan pembentuk hukum, deklarasi kebijakan atau kode etik yang menentukan standar perilaku, namun tidak mengikat secara hukum. Maka HAM saat ini digunakan sebagai kampanye politik untuk mengadvokasi dan memberikan pedoman kebijakan dengan menyerang sendi-sendi kemanusiaan sebagai dasar dari suatu argumentasi. HAM sebagai soft law berisikan prinsip-prinsip mendasar dalam kehidupan bermasyarakat di antara individu atau kelompok dengan negara dan tidak dimungkinkan sebaliknya. A. Prinsip HAM antara lain prinsip universal yaitu semua orang di dunia memiliki hak yang sama, tidak dibedakan karena setiap manusia lahir dengan kemerdekaan dan martabat yang sama dalam hak. Selanjutnya, prinsip persamaan dan non-diskriminasi di mana hak semua manusia memiliki kedudukan martabat yang sama sehingga tidak seorang pun harus menderita diskriminasi berdasarkan ras, warna, kulit, etnisitas, jenis kelamin, usia, bahasa, orientasi seksual, agama, pendapat politik, atau pendapat lainnya. Asal-usul nasional, sosial, atau geografis, kecacatan, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya sebagai ditetapkan oleh standar hak asasi manusia. Prinsip saling tergantung dan saling terkait di mana semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dan mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka.
Prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab negara. Prinsip ini menyebutkan bahwa negara pemangku kepentingan harus bertanggung jawab atas ketaatan norma dan hukumnya berdasarkan pada HAM dan tidak diperkenankan untuk bertentangan. Agar prinsip HAM dapat diberlakukan, diperlukan kerjasama negara untuk membuat suatu prinsip HAM sebagai pedoman, agar menjadi hukum yang lebih baik dan dapat diaplikasikan. Perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia telah dimulai pada abad 17 oleh seorang filsuf berkebangsaan Inggris bernama John Locke. Locke merumuskan hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak dilahirkan, yakni hak atas hidup, hak milik, dan hak kebebasan. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia diwarnai oleh dikeluarkannya deklarasi-deklarasi penting berikut ini. Magna Carta 1215, peristiwa pertama yang menandai perjuangan awal bangsa-bangsa dunia untuk memperjuangkan hak asasi manusia adalah dikeluarkannya Magna Carta atau Piagam Besar pada tanggal 15 Juni 1215. Magna Carta dapat dikatakan sebagai cikal bakal perkembangan hak asasi universal. Sejak diterbitkan pada tahun 1215, Piagam Magna Carta kemudian masuk menjadi bagian dari konstitusi Inggris. Bill of Rights 1689. Setelah dikeluarkannya Magna Carta pada tahun 1215, perjuangan menegakkan hak asasi manusia pun kemudian dilanjutkan dengan dilahirkannya Bill of Rights pada tahun 1689. Pada peristiwa itu muncul adagium yang menyatakan bahwa semua manusia di dunia memiliki kedudukan sama di muka hukum. Pernyataan tersebut kemudian mendorong munculnya sistem demokrasi. Lahirnya Bill of Rights tersebut menciptakan anggapan bahwa asas persamaan harus diwujudkan tak peduli seberapa besar risiko yang dihadapi, sebab kebebasan baru dapat dihasilkan jika asas persamaan berhasil diwujudkan. The American Declaration of Independence 1776. Pernyataan mengenai hak asasi manusia juga tertuang dalam The American Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa setiap manusia diciptakan sama dan Tuhan telah menganugerahkan hak-hak dan kebebasan yang tidak dapat direnggut oleh siapapun. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak untuk meraih kebahagiaan. The French Declaration 1789, yaitu peristiwa selanjutnya yang menandai awal perkembangan hak asasi manusia adalah The French Declaration atau Deklarasi Perancis yang dikeluarkan pada tahun 1789. Deklarasi tersebut mempertegas kembali secara rinci mengenai hakikat hak asasi manusia yang kemudian berkembang menjadi dasar-dasar negara. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan semena-mena tanpa alasan yang sah dan tindakan penangkapan tanpa surat penahanan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. The Universal Declaration of Human Rights 1948, yaitu Universal Declaration of Human Rights lahir pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua yang meninggalkan dampak luar biasa bagi kehidupan dunia. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis PBB tersebut menggarisbawahi hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Sejak ia masih di dalam kandungan, hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk memperoleh jaminan hukum, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas rasa aman, hak kebebasan dalam memeluk agama, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya sebagai pemateri 1. Untuk pemateri kedua, kepada saudari Siti Saidatul Fitriah, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan dan mengizinkan saya untuk melanjutkan presentasi hari ini. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam hak asasi manusia. Tadi telah dijelaskan apa itu hak asasi manusia atau HAM dan bagaimana sih sejarah munculnya HAM itu. Dan sekarang ada macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu banyak sih sebenarnya, cuman kita menulis hanya beberapa doang, kita ambil cuma 6. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Nah, hak asasi yang berhubungan dengan hak asasi manusia sebagai kehidupan pribadi manusia. Untuk diri sendiri ya, lebih tepatnya ini tuh. Seperti contohnya ada hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, berpindah-pindah tempat. Kita mau pergi kemanapun itu ya hak kita. Kita mau pindah dimanapun itu ya hak kita. Dan kita mau bergerak bagaimanapun itulah hak kita. Nah, ini tuh lebih ke diri sendiri pastinya. Terus ada hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Nah, setelah ini ada diskusikan pastinya. Kalian mau bertanya, kalian mau mengeluarkan pendapat kalian, itu adalah hak kalian setelah ini. Bagaimana presentasi kami hari ini. Terus ada contoh lagi yaitu hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Nah, ini juga termasuk hak lebih ke diri sendiri ya. Hak kita untuk mengikuti organisasi apapun itu adalah hak kita. Setelah itu ada hak kebebasan untuk memilih, memeluk dan meyakini agama. Nah, ya lagi-lagi ini adalah hak kita. Kita mau meyakini agama manapun itu ya hak kita. Kata orang mah ya terserah kita lah, kita mau yakin kita di agama mana. Nah, untuk kayak kita kan pasti agama keturunan ya kata orang. Cuman kan pasti setelah
kita besar, setelah kita tumbuh besar, semakin tumbuhnya kita, di situ pasti semakin menemukan jati diri kita masing-masing. Kenapa kita ada di agama ini dan kenapa harus di sini, itu pasti kita menemukannya. Setelah itu ada hak. Nah, yang kedua itu hak asasi ekonomi. Ini lebih ke bersama ya, pastinya hak bersama, keekonomian, hak sendiri juga, hak dia juga, hak kamu, hak kami, dan hak kita bersama. Nah, ini pasti berhubungannya ke perekonomian pastinya. Contohnya itu melakukan kegiatan jual beli. Itu hak kita untuk membeli apapun, dan hak penjual siapa yang akan membeli di barangnya itu, memilih siapa yang akan dibeli, yang membeli barangnya itu. Nah, ini tuh lebih ke hak bersama ya. Nah, itu ada hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Nah, perjanjian kontrak itu kan dua orang pastinya kan, kesepakatan antara dua orang. Nah, itu hak mereka dua-duanya itu. Setelah itu ada hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Ya terserah aku mau menyewain kamu apa, dan kamu juga punya hak mau menyewa apa dari aku. Setelah itu ada hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Kita memiliki sesuatu itu ya emang hak kita, tapi kan beda lagi kayak kita memiliki seseorang ya. Ya, dia juga berhak untuk memilih siapa yang dia miliki, dan kita juga berhak memiliki apa yang kita miliki. Beda kalau barang kan pasti kalau emang ini udah jadi hak kita, ya itu milik kita. Barang itu juga sebenarnya barang itu bisa memilih sih, tapi tergantung ya. Kalau ya nggak tahu sih kalau barang kayak lebih ke orang sih yang kita ketahui kan. Kalau barang mah gambarannya dia juga nggak bisa milih kan, karena dia nggak bisa bergerak dan nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah itu ada hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Nah, ya itu yang tadi. Terus ada hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita itu berhak mendapatkan apa yang kita layak, tapi orang yang bakal menjadi tempat yang kita kerja, yang kita ingin bekerja di sana juga berhak untuk memilih siapa yang berhak bekerja di perusahaan itu. Tuh, maksudnya tuh pemilik perusahaan itu berhak memilih juga siapa yang berhak dan siapa yang pantas untuk memilih siapa yang akan bekerja dengan dirinya. Terus selanjutnya itu yang ketiga ada hak asasi politik atau political right. Nah, hak ini menjelaskan tentang kegiatan asas politik pastinya. Yang contohnya yaitu seperti pemilihan. Kita berhak untuk memilih dan berhak untuk dipilih. Kayak misal kita mau mencalonkan, ada yang mau mencalonkan menjadi presiden. Ya itu hak kamu mencalonkan, tapi lagi-lagi pasti ada ketentuan untuk bagaimana kamu diterima atau tidak untuk menjadi presiden itu. Kriterianya itu ada atau tidak. Nah, untuk memilih, kalau kita untuk memilih presiden itu ya memang hak kita, tapi kan ini hak bersama sih lebihnya. Terus yaitu ada hak kegiatan pemerintahan. Kita ikut kegiatan pemerintahan itu contohnya seperti HUT, itu kan pasti kenegaraan ya, itu mah pastinya pemerintah lah. Kalau pemerintah kan seperti kebanyakan pemilu. Nah, itu. Terus setelah itu hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik. Lagi-lagi ini pasti kesepakatan dua orang ya. Jadi hak ya memang hak aku, cuman kan dari sananya juga punya hak untuk menerima atau tidak. Setelah itu ada hak yang keempat, yaitu hak asasi hukum atau legal atau equality right. Hak yang berhubungan dengan hak asasi ini berhubungan dengan asas hukum. Pastinya berhubungan ya sama hukum ini mah. Gak jauh beda sih sebenarnya sama hak politik itu. HAM ini contohnya itu mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kita hidup di satu negara yang sama kan, jadi harus sama lah, karena pemerintahannya juga cuma satu, nggak ada dua ataupun tiga. Cuman kayaknya di dalamnya banyak sih. Setelah itu ada hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Setelah ini ada yang ingin menjadi PNS, itu ya hak kita mendaftar PNS itu hak kita, tapi ya lagi-lagi gimana terima enggaknya kan, yang penting udah daftar. Nah, terus ada hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Kita itu berhak mendapatkan perlindungan. Misalkan pokoknya kita tuh berhak mendapatkan perlindungan keamanan dari peperangan ataupun dari mana, kayak negara Palestina aja kan negara Islam kan, kita sesama Islam ya. Kita punya hak untuk menjaga satu sama lain dalam Islam. Yang kelima yaitu ada hak asasi sosial budaya atau social culture right. Nah, hak ini pasti lebih ke pemasyarakatan ya, soalnya kan sosial budaya kan. Nah, hak ini contohnya itu seperti memilih dan mendapatkan pendidikan. Sebenarnya kalau memilih dan mendapatkan pendidikan itu lebih ke hak pribadi ya pastinya. Ya semua orang pasti berhak lah mendapatkan pendidikan yang layak. Makanya adanya beasiswa, yang menyelenggarakan beasiswa itu sebenarnya mempermudah pendidikan di Indonesia. Nah, ada juga yang cerita kalau dia orang adaan tapi sebenarnya pantas untuk mendapatkan beasiswa, cuman kan karena mungkin dia berpikir ada yang lebih layak daripada aku pastinya di luar sana. Setelah itu ada hak
mendapatkan pengajaran seperti kita ini. Kita kuliah, ya kita berhak mendapatkan bimbingan dari dosen. Bimbingan bagaimana nanti kita kedepannya. Nah, itu tuh kita berhak mendapatkan bimbingannya. Setelah itu ada hak mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Mengembangkan bakat kita. Seperti kayak misalkan kita punya bakat berbahasa, dikembangkan lewat LPB, ikut-ikut lomba. Nah, gitu. Nah, yang terakhir yaitu ada hak asasi peradilan. Ini pasti lebih ke pengadilan ya. Peradilan ya adil lah, keadilan bagi sesama. Itu hak, contohnya itu diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Kalau ini sebenarnya di Indonesia cukup kurang baik ya, soalnya banyak juga kasus-kasus yang dilihat oleh masyarakat bahwa yang kaya lebih diutamakan gitu karena. Tapi ya gimana mereka sih ya, sebenarnya itu urusan pemerintahan. Setelah itu ada contohnya itu pembelaan hukum di pengadilan. Ya kita berhak membela diri kita jika kita tidak salah. Ya. Setelah itu ada persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Nah, kalau ini tuh lebih ke kayak biasanya kalau di TV itu ada acara malam, itu tuh acara di Bekasi biasanya sih. Penggeledahan narkoba, penggeledahan, penangkapan penjahat itu, begal-begal, terus seperti tawuran. Nah, itu biasanya malam itu disiarin di TV. Kalau enggak ya mau lewat langsung juga bisa, di Bekasi banyak biasanya. Nah, itu beberapa macam hak asasi manusia, itu macam-macamnya. Lebih ke ada hak asasi personal, hak asasi bersama. Nah, hak asasi pasti lebih dikelompokkan itu cuma ada dua sih, hak asasi diri kita sendiri dan hak asasi bersama. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Siti Saidatul Fitriah yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu kepada pemateri ketiga, yaitu Saudara Roni Muhammad Iqbal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu HAM yang ada di Indonesia. Dasar hukum HAM di Indonesia. Hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar dan hak pokok dari sebuah kehidupan bagi seseorang sendiri. HAM yang mempunyai hak fundamental yang berarti tidak bisa dicabut atau diambil di mana saja selama manusia itu masih ada dan berada di mana saja. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan dasar hukum HAM yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ada yang mendasari dari suatu hukum HAM yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada Pancasila. Pancasila yang mempunyai dasar-dasar sebagai pelindung hukum HAM dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pengakuan Pancasila dalam HAM mempunyai harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengakuan Pancasila dalam HAM mengetahui bahwa kita sederajat dan sama dalam mengembangkan kewajiban dan memiliki hak yang sama serta menghormati sesama manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, suku, dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Yang keempat, selalu bekerja sama, menghormati, dan selalu berusaha menolong sesama. Yang kelima, mengembangkan sikap berani kepada diri sendiri dan kepada sesama, membela kebenaran dan keadilan serta sikap adil dan jujur. Yang terakhir, menyadari bahwa manusia sama derajatnya sehingga manusia Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat Indonesia. Yang kedua ada dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia yang bertuliskan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjelajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan berkeadilan. Pernyataan ini adalah kalimat yang merupakan suatu unsur pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan di dalam bangsa Indonesia yang merdeka juga ada rakyat yang ingin merdeka, yang ingin bebas dari perintah kuasa kelompok atau manusia lainnya. Yang ketiga ada dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain dasar hukum HAM terhadap dalam pembukaan, di dalam batang tubuh UUD 1945 juga terdapat dasar HAM. Ada beberapa bagian juga. Yang pertama, persamaan kedudukan warga negara dalam hukum HAM dan pemerintahan. Ada dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ada dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Ada dalam pasal 28 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang keempat, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan ada dalam pasal 28.
Poin pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kelima, kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, atau kepercayaan masing-masing. Ada dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kelima, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ada dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya ada yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 yang mempunyai dasar perlindungan HAM dalam hak asasi manusia yang mempunyai isi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dan dasar tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik. Yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU atau undang-undang. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberikan perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat. Yang keenam, ada hukum internasional tentang HAM yang telah diratifikasi negara Republik Indonesia. Hak asasi manusia mempunyai pengakuan dari hukum internasional yang telah mendapatkan ratifikasi dari negara Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat orang lain. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Yang ketiga, yang terakhir, Deklarasi Sedunia tentang hak asasi manusia tahun 1948. Nama deklarasinya Declaration Universal of Human Rights. Selanjutnya ada penegakan hukum dasar hak asasi manusia di Indonesia. Mengetahui dari 6 dasar hukum HAM yang ada di Indonesia sesuai pada tentang HAM, Indonesia mempunyai penegak dasar hukum untuk hak asasi manusia menurut pasal UUD 1945. Selain tadi menjelaskan tentang dasar hukum HAM yang ada di Indonesia, Indonesia juga mempunyai penegakan hukum sebagai dasar dasar dari hak asasi manusia sebagai berikut. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Ada juga di dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta memperlakukan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga ada pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Yang terakhir, pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ada penegakan hak asasi manusia dalam ketetapan undang-undang. Selain penegakan hak asasi manusia berlaku dalam Undang-Undang Dasar 1945, HAM juga berlaku dalam penegakannya juga ditetapkan MPR. Ketetapan MPR dalam penegakan HAM dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang pelaksanaan sikap dan bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM nasional, pelaksanaan sikap dan bangsa terhadap HAM dan Piagam HAM nasional. Peraturan hak asasi manusia juga pernah dikeluarkan undang-undang oleh pemerintah, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi pada anti penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi sampai merendahkan martabat orang lain. Yang kedua, UU Nomor 9 Tahun 1998 berkaitan membahas tentang kebebasan menyatakan pendapat. Yang ketiga, ada UU Nomor 11 Tahun 1998 berhubungan tentang pembahasan amandemen UU Nomor 27 Tahun 1997 tentang hubungan perubahan.
Eh, yang keempat, ada UU nomor 8 tahun 1999 tentang konveksi ILO nomor 105 tentang penghapusan pekerja secara paksa. Selanjutnya UU nomor 20 tahun 1999 yang sama tentang ratifikasi konveksi ILO nomor 138 tentang usia yang minimum bagi seorang pekerja. Selanjutnya UU nomor 21 tahun 1999 tentang ratifikasi konveksi ILO nomor 11 tentang diskriminasi pada pekerjaan. Selanjutnya UU nomor 26 tahun 1999 berkaitan tentang pencabutan UU nomor 11 tahun 1963 tentang tindakan pidana pada subvensi. Selanjutnya ada UU nomor 29 tahun 1999 tentang ratifikasi konveksi penghapusan segala macam apapun bentuk-bentuk diskriminasi. Selanjutnya UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM. Dilanjut dengan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pembahasan pers, lalu UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan untuk HAM, dan yang terakhir UU nomor 4 tahun 2004 tentang peradilan dan tata usaha negara. Selanjutnya ada pengaturan HAM dalam pengaturan pemerintah dan keputusan presiden. Ternyata presiden juga mengatur hak asasi manusia atau HAM dalam kebijakan pemerintahan presiden. Presiden yang mengalami keputusan juga dalam mengatur HAM yang dimiliki oleh setiap orang. Ada beberapa bagian. Pengaturan pemerintah, pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Yang kedua, keputusan presiden nomor 181 tahun 1998 tentang pendirian Komisi Nasional dan Penghapusan Kekerasan kepada Wanita. Yang ketiga, keputusan presiden nomor 129 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang keempat, keputusan presiden nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan kepada hak asasi manusia yang ditetapkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surabaya, dan Makassar. Yang kelima, keputusan presiden nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan Selanjutnya nomor 6, keputusan presiden nomor 5 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc pada Pengadilan Jakarta Pusat, diubah keputusannya menjadi nomor 96 tahun 2001. Selanjutnya keputusan presiden nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Dan yang terakhir, keputusan presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hukum Hak Asasi Manusia atau HAM. Ada jaminan perlindungan dasar hukum HAM dalam UUD 1945. Hak asasi manusia sangat sekali dijaga dan mempunyai banyak perlindungan. Juga hak asasi manusia mempunyai jaminan sebagai perlindungan hak asasi manusia yang masing-masing mereka miliki. Jaminan perlindungan tersebut yang sudah dikandung dalam unsur UUD 1945. Ada jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945, yaitu yang pertama ada dalam pasal 27 ayat 1 yang membahas tentang hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Maksudnya adalah setiap orang mempunyai hak sama dalam mendapatkan peradilan hukum dan serta juga perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap masing-masing orang. Yang kedua ada dalam pasal 27 ayat 2 menjelaskan tentang hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Maksudnya adalah setiap manusia mendapatkan hak dan kebebasan dalam memilih pekerjaan dengan kemauan mereka dan keinginan mereka agar masing-masing semua manusia mendapatkan penghidupan yang layak dalam kehidupannya. Yang ketiga ada pasal 8 menjelaskan tentang hak berserikat, hak berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Maksudnya adalah setiap manusia berhak mempunyai serikat dan berkumpul atau bertemu dengan siapa saja. Juga berhak mengeluarkan suara akal dalam bicara maupun tulisan mereka. Selanjutnya ada dalam pasal 29 ayat 2. Pasal 29 ayat 2 menjelaskan tentang hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama. Setiap warga berhak memiliki dan mengambil pilihan agama yang dianut oleh negaranya tanpa memaksakan kehendak mereka dan bebas melakukan ibadah apapun dalam ajaran yang disampaikan pada agamanya tersebut. Selanjutnya ada di pasal 30 yang menjelaskan tentang usaha dalam pembelaan negara. Maksudnya adalah setiap orang masing-masing mempunyai hak yang sama dalam pembelaan negara apabila negara tersebut mengalami penyerangan ataupun penghinaan dari manapun. Selanjutnya ada dari pasal 31 yang menjelaskan tentang hak mendapatkan pengajaran. Maksudnya adalah setiap manusia masing-masing berhak untuk mendapatkan pengajaran dari berbagai orang dan setiap orang berhak untuk mengajar masing-masing manusia. Selanjutnya ada dalam pasal 32 yang menjelaskan tentang hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan budaya. Maksudnya adalah semua manusia memberikan kebebasan yang penuh kepadanya untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia sendiri. Selanjutnya ada dalam pasal 33 yang menjelaskan tentang hak di bidang ekonomi. Maksudnya adalah setiap manusia berhak mendapatkan hak di dalam ekonomi.
dalam membuka usaha dan membuka peluang kerja ataupun bebas membuka bidang jualan yang berkaitan dalam ekonomi. Dan yang terakhir, pasal 34 yang menjelaskan tentang hak fakir miskin dan hak terlantar dipelihara oleh negara. Maksudnya adalah masing-masing manusia yang mengalami masalah kemiskinan dan terlantar dan tinggal di jalan, ini akan ditampung semua penghidupannya mereka dan akan ditanggungjawabkan oleh pemerintah ke dalam negara tempat tinggalnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Roni Muhammad Iqbal yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Untuk itu, kita lanjut kepada pemateri keempat, yaitu kepada Saudari Siti Khofifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu HAM dalam Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana dikutipkan dalam sebuah hadis, yaitu al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, di mana saudara ini artinya saling menghargai satu sama lain, baik dari segi kepemilikan ataupun saling tolong menolong. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai HAM dalam Islam. Menurut kutipan para ulama Muslim mendefinisikan bahwa masalah-masalah dalam kitab fikih yang disebut sebagai ad-darurat al-khamas, yaitu di mana ditetapkan bahwa tujuan akhir dari syariah Islam adalah menjaga akal, agama, serta jiwa, kehormatan dan harta benda manusia. Nabi SAW telah menegaskan hak-hak ini dalam suatu pertemuan yang besar. Ia dikutip dari Abu Umamah bin Sa'labah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga. Lalu kemudian seorang lelaki bertanya, walaupun itu sesuatu yang kecil wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, walaupun hanya sebatang arak, sebatang kayu arak, itu hadis riwayat Muslim. Islam adalah agama yang berbeda sistemnya dengan dalam hal baik hak manusia sebagai hamba Allah itu tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undang. Akan tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Hadis riwayat sebatang kayu arak, itu hadis riwayat Muslim. Islam adalah agama yang berbeda sistemnya dengan dalam hal baik hak manusia sebagai hamba Allah itu tidak boleh diserahkan dan bergantung kepada penguasa dan undang-undang. Akan tetapi semua harus mengacu pada hukum Allah. Sampai kepada hal sedekah itu tetap dipandang sebagai hal-hal besar lain. Adapun di antara hukum agama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Untuk menjamin kebebasan kelompok, masyarakat, dan antar negara, Allah memerintahkan memerangi kelompok yang berbuat aniaya terhadap kelompok lain, sebagaimana tertera dalam Quran surat 9 ayat 9. Begitu pula hak beribadah kalangan non-muslim. Sedangkan dalam masalah sipil dan kehidupan pribadi, bagi mereka itu diatur dengan syariat Islam dengan syarat mereka bersedia menerimanya sebagai undang-undang, yaitu yang berbunyi dan dalam Al-Quran yang berbunyi, dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antar keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Yang terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Selanjutnya yaitu hak bekerja. Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, akan tetapi juga merupakan kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin, dan Islam juga menjamin hak bagi pekerja. Yang selanjutnya yaitu hak hidup. Islam melindungi segala hak yang diperoleh manusia yang disyariatkan oleh Allah. Di antara hak-hak ini adalah satu, yaitu hak kepemilikan. Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Oleh karena itu, Islam melarang riba dan setiap upaya yang merugikan hajat manusia satu dengan yang lainnya. Dan Islam juga melarang penipuan dan perniagaan. Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemaslahatan umum, dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya. Terima kasih kepada Saudari Siti Khofifah yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari HAM yaitu HAM merupakan pergumulan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara atau pergumulan politik dan etika yang erat hubungannya dengan harkat dan martabat manusia. Tidak saja sebagai fenomena filosofis, sosial,
tetapi juga sebagai fenomena yuridis konstitusional. Untuk kesimpulan lebih detailnya, sudah kami rangkum di dalam makalah kami, yaitu kelompok 5. Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besaran dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.